Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting terkait fungsi reproduksi seorang wanita, yaitu haid. Mengapa saya menyampaikan ini sangat penting? Karena haid ini berkaitan dengan fungsi kesuburan, kemungkinan untuk hamil, termasuk juga bila ada sesuatu, bila ada masalah pada haid seorang perempuan, biasanya kualitas hidupnya pun akan terganggu. Kerja menjadi kurang nyaman, kadang-kadang tidur pun tidak enak, dan lain-lain sebagainya. Yang akan saya tekankan di sini terutama pada gangguan haid yang terutama pada mereka-mereka wanita-wanita yang sama sekali belum pernah mengalami haid hingga usia puber. Jadi secara normal seorang wanita itu harus haid di usia kira-kira 11 tahun sampai 14 tahun. Mungkin rata sekarang mungkin bisa lebih muda ya, karena faktor makanan, faktor gaya hidup itu juga mempengaruhi kematangan seorang perempuan. Dan normalnya menark itu usia pertama kali itu biasanya terjadi di usia 11 sampai 14 tahun kurang lebih. Jadi masa-masa akhir SD atau awal-awal masuk SMP. Nah, secara normal haid akan mulai di usia segitu. Kemudian juga ditandai dengan adanya tanda seks sekunder, misalnya dengan bertumbuhnya ukuran payudara, bertumbuhnya rambut kemaluan dan rambut ketiak. Tiga hal ini menjadi sangat penting ya. Haid, rambut kemaluan, kemudian rambut ketiak, ini merupakan tanda penting kematangan awal mula kematangan organ reproduksi seorang perempuan. Karena apa? Dengan adanya tanda-tanda tersebut artinya hormonnya berlangsung normal, kemudian fungsi reproduksinya atau fungsi organ reproduksinya terutama rahim ya dan ovarium itu juga tidak ada masalah. Nah, akan menjadi masalah bila pada usia-usia pubertas, biasanya dokter kandungan akan membatasi hingga 16 tahun itu tidak mengalami yang dinamakan haid atau menstruasi. Penyebabnya ada banyak ya, Yang pertama, waspada bila tidak haid juga tidak disertai tanda-tanda seks sekunder, misalnya tidak tumbuh payudara, tidak tumbuh rambut, itu biasanya ada masalah. Masalahnya itu lebih ke fungsi ovarium yang tidak bisa memproduksi estrogen secara maksimal. Ya, bisa seperti itu. Yang kedua, harus diwaspadai juga bila tidak haid tetapi ada rasa penuh di perut, ada rasa nyeri yang terjadi secara berkala. Biasanya setiap bulan dia nyeri seperti dilep seperti orang haid, namun tidak ada darah yang keluar. Hal-hal yang seperti ini biasanya ada pembuntuan di jalan lahir atau di saluran vagina, sehingga darah haid itu menjadi tidak bisa keluar sebagaimana mestinya. Dan bila terjadi hal-hal yang seperti ini, maka tentu solusi satu-satunya adalah membukakan jalan darah tersebut supaya bisa keluar. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan hal-hal seperti ini ya. Ini biasanya kelainan bawaan, kelainan yang terjadi sejak dalam kandungan. Ada hymen imperforata, ada septum vagina, ada gangguan pembentukan vagina dan lain-lain sebagainya. Di mana rahimnya itu ada. Jadi mohon bisa membedakan antara rahim dan vagina. Rahim itu adalah tempat tempat tumbuhnya janin, itu adalah rahim. Sementara vagina itu adalah liang ya.
haid itu berasal dari rahim, bukan dari vagina. Nah, kadang-kadang ada kasus-kasus di mana rahimnya ada namun vaginanya bermasalah, atau rahimnya ada, vaginanya ada namun traknya yang bermasalah. Ada pembuntuan di situ. Nah, ini yang harus diwaspadai. Karena apa? Kalau tidak segera dilakukan tindakan, tidak segera dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan dan dilakukan evaluasi yang optimal, dibiarkan saja, darah haid yang terbuntu di situ, yang menggumpal di situ, bisa menjadi masalah. Karena apa? Karena darah haid itu akan menyebabkan penumpukan di vagina, penumpukan di rahim. Bila di rahim sudah tidak terkompensasi, penumpukannya bisa menjadi ke saluran telur yang fungsinya sangat vital untuk fungsi kesuburan, bahkan bisa terjadi di ovarium atau di indung telur. Nah, kalau sudah terjadi masalah di ovarium atau di indung telur atau di saluran telur, ini sangat-sangat mempengaruhi fungsi kesuburan seorang perempuan itu ke depannya. Nah, pesan saya di sini adalah pada ibu-ibu yang memiliki remaja-remaja atau anak-anak, mohon diperhatikan siklus haidnya. Bila ada sesuatu, bila tidak merasa seharusnya anak ini sudah haid tapi kok belum haid, tolong diperiksakan. Karena menghindari hal-hal atau komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian bagi para ibu yang memiliki mungkin bayi perempuan, tolong jangan lupa untuk melakukan evaluasi di daerah kemaluan, dilihat apakah ada lubangnya atau tidak. Bila tidak tampak adanya lubang, sebaiknya diperiksakan. Supaya apa? Supaya ada awareness, ada kesadaran bahwa anak ini perlu dilakukan tindakan suatu hari nanti, ya. Memang biasanya dokter kandungan bila ditemukannya pada saat yang belum memasuki fase-fase haid atau fase-fase menark, maka biasanya tidak akan dilakukan tindakan apa-apa, ditunggu hingga anaknya itu masuk ke fase menark atau fase haid. Ya, maaf, kucing saya lewat. Nah, dilihat lubangnya. Bila ada pembuntuan tidak sebagaimana mestinya, maka sebaiknya diperiksakan ke dokter kandungan, ya. Begitupun bagi yang sudah menikah, begitu ya, merasa belum pernah haid, kemudian menikah dan ada gangguan penetrasi saat melakukan hubungan, ini pun jangan ditunda lama-lama, ya. Sebaiknya diperiksakan karena ada banyak kelainan-kelainan bawaan yang tidak menimbulkan gejala yang berarti, hanya tidak haid, tapi tidak disertai dengan nyeri perut, tidak disertai dengan benjolan. Yang seperti ini biasanya akan ada gangguan pada saat melakukan hubungan seksual, di mana tidak bisa terjadi penetrasi yang optimal dari laki-laki ke si wanita. Nah, ini perlu pemeriksaan khusus ke dokter kandungan, terutama konsultan uroginekologi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengupayakan, bisa mengoptimalkan fungsi seksual dan ya dalam tanda kutip bisa memperbaiki kualitas hubungan seksual suami istri tadi dan tentu relasi suami istri secara umum. Jadi itu pesan saya, mohon diperhatikan bagi anda-anda yang mengalami gangguan haid, terutama yang tidak pernah haid sama sekali, tolong dicek, diperiksakan atau dikonsultasikan ke dokter kandungan. Dan bagi ibu-ibu yang memiliki bayi perempuan, jangan lupa untuk selalu mengecek liang kemaluan anak Anda, dibersihkan, dilihat apakah ada lubangnya atau tidak. Kemudian bila ada sesuatu yang menurut Anda tidak nyaman, tidak seperti biasanya, tidak ada lubangnya atau ada pembesaran di satu titik-titik tertentu, maka konsultasikan. Bila dokter kandungan jauh, bisa ke bidan setempat, nanti bidan akan mengarahkan harus kemana memeriksanya. Harapan saya dengan edukasi ini saya naikkan, tersampaikan, bisa mendeteksi lebih dini ada kelainan-kelainan bawaan yang perlu kita waspadai
Untuk apa? Untuk menghindari komplikasi-komplikasi lanjutan yang bisa mempengaruhi fungsi kesuburan seorang perempuan. Baik, saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.